Halo semuanya, berjumpa kembali bersama Miss Dila. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras untuk kelas 8 SMP. Kita langsung saja ya. Tentang Pythagoras. Untuk teorema Pythagoras, pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat hipotenusa dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Diulangi lagi ya, pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Nah, dari teorema Pythagoras ini diketahui bahwa segitiganya adalah segitiga siku-siku ya. Berarti kita akan sering bertemu dengan segitiga siku-siku. Kita lanjut. Nah, di sini Miss Dila punya gambar segitiga siku-siku. Kenapa ini disebut sebagai segitiga siku-siku? Karena salah satu sudut dari segitiga ini besarnya adalah 90 derajat. Ini ya, 90 derajat. Maka dikatakan segitiga siku-siku. Siku-sikunya ada di titik A. Oke, dari segitiga ABC ini dengan sisi ABC kita dapat ketahui untuk rumusnya itu adalah hipotenusa. Hipotenusa itu adalah sisi miringnya ini ya. Ini adalah hipotenusanya atau sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Jadi B dan C ini adalah sisi-sisi penyikunya. Ingat, dikuadratkan. Jadi kalau A kuadrat, sisi miringnya dikuadratkan, itu sama dengan jumlah ya, penjumlahan sisi B dan sisi C, tetapi keduanya dikuadratkan. Oke. Nah, selanjutnya kalau itu kita mencari sisi A-nya ya. Gimana kalau kita mencari sisi B-nya? B kuadrat. Nah, kalau kita mau mencari sisi B-nya, maka ya, sisi B kuadratnya, maka sisi A kuadrat atau sisi miringnya dikurangi salah satu sisi penyikunya, atau kita kurangi dengan C kuadrat. Kayak dibolak-balik aja sebenarnya. Jadi kalau dia bertanya sisi penyikunya, maka kita akan menggunakan pengurangan ya, sama seperti dengan C kuadrat juga, maka sisi miringnya yang kurangi salah satu sisinya. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Diulangi lagi ya, rumus awal dari teorema Pythagoras ini adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Kalau kita mencari B kuadrat, maka sisi miring dikurangi C kuadrat. Kalau kita mencari C kuadrat sama dengan sisi miring atau hipotenusa A kuadrat ini dikurangi dengan B kuadrat. Oke, ini ya, jadi contoh ini lagi ada segitiga siku-siku. Nih, kalau dia mencari sisi miring, maka misalnya ini A plus B ya. Kalau dia mencari sisi miring, maka kedua sisi yang tegak lurus ini akan dijumlahkan. Tapi ingat, semuanya dikuadratkan. Dan kalau yang ditanya adalah sisi tegak lurusnya ya, kalau yang ditanyakan sisi miring, pasti kita akan menggunakan penjumlahan. Tapi kalau yang ditanya itu sisi tegak atau sisi lurusnya ini, maka menggunakan pengurangan. Misalnya kalau A yang ditanya, maka miringnya dikurangi B, ya, semuanya dikuadratkan. Kalau B yang ditanya, maka miring dikurangi A, semuanya dikuadratkan. Itu ya. Jadi teman-teman cuman ingat aja, kalau yang ditanya sisi miring maka mereka akan dijumlahkan. Kalau yang ditanya sisi tegak atau sisi lurusnya, tegak lurusnya, maka mereka menggunakan pengurangan.
Yang miring kurangi salah satu sisinya, entah yang tegak atau yang lurus. Oke, sudah paham sampai sini? Kita akan lanjut membuat persamaan berdasarkan panjang sisi. Oke, gunakan teorema Pythagoras untuk membuat persamaan berdasarkan panjang sisi. Di sini ada segitiga siku-siku, ada sisi B, ini adalah sisi miringnya ya. Sudah kelihatan sisi miringnya karena dia yang paling panjang. Kebanyakan garis yang paling panjang atau sisi yang paling panjang itu adalah sisi miringnya untuk segitiga siku-siku. Nah, ada sisi Q dan sisi R. Di sini ada sudut siku-sikunya. Yang ditanya adalah P kuadrat. Kita perhatikan sisi P inilah sisi miring, maka kalau sisi miring pasti dia akan penjumlahan. Terserah, teman-teman boleh menggunakan R lebih dulu dijumlahkan dengan Q, atau Q lebih dulu dijumlahkan dengan R. Nah, di sini kita menggunakan Q duluan ya. Jadi P kuadrat sisi miringnya, P kuadrat, ingat sisi miring itu penjumlahan. Maka P kuadrat sama dengan Q ditambah R, dengan ingat dua-duanya dikuadratkan. Oke. P itu sisi miring, maka kita menggunakan penjumlahan. Lanjut, di sini kalau yang ditanya adalah Q kuadrat. Nah, kalau kita perhatikan Q itu bukan sisi miring, tapi dia sisi tegak, maka pasti dia akan pengurangan. Lalu yang pertama kita tulis adalah sisi miringnya, ya, karena sisi miring yang harus mengurangi salah satu sisi tegak lurusnya. Ya, jadi yang panjang kurang yang pendek. Sisi miring sini adalah P, maka P kurang sisi yang belum ditulis adalah R, jadi P kurang R, dua-duanya dikuadratkan. Selanjutnya kalau yang ditanya R kuadrat, nah R ini adalah sisi lurusnya ya, maka kalau yang ditanya itu bukan sisi miring, kita akan gunakan pengurangan, di mana yang miring P kurangi yang tegak dan kita kuadratkan. Nah, gampang bukan? Gampang sekali, tinggal mengubah penjumlahan menjadi pengurangan jika yang ditanyakan bukan sisi miringnya. Tetapi kalau yang ditanyakan sisi miring, maka kita akan menggunakan penjumlahan. Oke, sampai di sini kita dapat memahaminya. Kita akan lanjut ke contoh soalnya. Menentukan nilai menggunakan teorema Pythagoras. Yang pertama, gunakan teorema Pythagoras untuk menghitung nilai X pada gambar. Oke, teman-teman bisa perhatikan nih segitiga yang ada di layar teman-teman. Ada segitiga siku-siku di mana sisi tegaknya itu adalah 8, sisi lurusnya adalah 15, dan sisi miringnya sudah pasti X. Nah, menghitung nilai X, kita cari nilai X. Maka kita lihat X ini apakah sisi miring, sisi tegak, atau sisi lurusnya. Nah, kalau kita lihat ternyata sisi X ini sisi yang paling panjang. Oke, maka dia disebut sebagai sisi miring. Jadi X itu untuk sisi miring kita menggunakan penjumlahan, maka salah satu sisinya dijumlahkan. Ingat, semuanya dikuadratkan. Oke, langsung saja X kuadrat sama dengan 8 kuadrat berapa ya? 64 ditambah 15 kuadrat 225, maka X kuadrat sama dengan 64 ditambah 225, 289. Oke, perhatikan di sini. Di sini ada X kuadrat sama dengan 289. Tetapi dari soal ini yang ditanya adalah nilai X-nya saja, bukan X pangkat 2. Kalau nilai X saja berarti itu X pangkat 1. Nah, gimana caranya agar X ini menjadi X pangkat 1 aja?
Nah, angka 1 biasanya tidak perlu ditulis. Nah, gimana caranya kalau X pangkat 2 berubah menjadi X pangkat 1? Caranya adalah pangkat 2 ini kita akan singkirkan menjadi pangkat 1 dengan cara jika pangkat 2 disingkirkan, dia akan berubah menjadi bentuk akar. Nah, ini ya, bentuk akar. Jadi, X sama dengan akar dari 289. Berapa teman-teman akar dari 289? Ya, betul, 17. Maka kita sudah mendapatkan hasilnya. Nilai X dari segitiga siku-siku dari gambar di samping adalah 17. Mudah bukan? Oke, kita akan lanjut untuk soal yang kedua. Gunakan teorema Pythagoras untuk menghitung nilai X pada gambar berikut. Oke, nilai X lagi. Yuk kita perhatikan apakah nilai X ini sisi miring, tegak, atau lurus. Jangan salah kaprah dengan gambarnya ya teman-teman. Biasanya pastikan ini untuk siku-sikunya. Biasanya sisi miring itu ada di depan sudut siku-siku. Nah, ya, seperti soal nomor 1 sebelumnya, sisi miring tepat di depan sudut siku-siku. Begitupun dengan soal ini. Kalau kita buat dalam gambar yang lebih bagus lagi, ya, kita transformasikan dia. Kita putar rotasi. Nah, ini 12. Oke. Ini 9 dan ini adalah X-nya. Nah, oke, X-nya ini adalah sisi miring. Nah, ingat, kalau mencari sisi miring kita menggunakan penjumlahan atau pengurangan? Betul, penjumlahan. Maka X sama dengan 12 tambah 9 ataupun sebaliknya 9 tambah 12. Bebas. Tapi ingat, dikuadratkan. Jangan sampai lupa kuadratnya. Next, X pangkat 2 sama dengan 12 dikali 12, 144. Ditambah 9 kali 9 berapa? 81. Maka X kuadrat sama dengan 144 ditambah 81. Jadi 225. Nah, ingat lagi, kalau X pangkat 2 diubah menjadi X, 2-nya pangkat 2 disingkirkan, itu akan berubah menjadi bentuk akar. Jadi X sama dengan akar dari 225. Ada yang tahu akar dari 225 adalah 15. Nah, kita sudah dapat hasilnya. Gampang bukan? Gampang banget. Oke, sudah paham untuk soal yang kedua. Kita lihat soal yang ketiga. Caranya juga masih sama ya. Gunakan teorema Pythagoras untuk menghitung nilai X pada gambar berikut. Jangan salah sangka dengan gambar yang terbalik ya. Kita pastikan posisi sudut siku-sikunya. Nah, di depannya itu adalah sisi miring. Berarti X ini adalah sisi miringnya. Pasti kita akan menggunakan penjumlahan. Maka 12 tambah 5 semuanya kita kuadratkan. Jadi X kuadrat sama dengan 144 ditambah 25. Maka X kuadrat sama dengan 169. X pangkat 2 kalau disingkirkan pangkat 2-nya, dia menjadi X sama dengan akar dari 169. Berapakah nilai X-nya? Betul sekali, 13. Oke, mudah bukan? Kita coba ya, misalnya kita belum mengetahui nilai 5-nya ya.
Jadi 5 ini akan kita jadikan X. Nah, X ini 13 dan di sini 12. Berapa kan nilai X-nya? Oke. Jika yang ditanya adalah sisi tegak atau lurusnya, sudah pasti kita akan menggunakan cara pengurangan. Sisi miringnya kurangi salah satu sisi tegak lurusnya, 12. Ingat, di pangkat 2. X kuadrat sama dengan 13 pangkat 2 169 kurang 12 pangkat 2 144. X pangkat 2 sama dengan 169 kurang 144 itu adalah 25. Maka X sama dengan pangkat 2 disingkirkan menjadi bentuk akar. Akar dari 25 berapa? 5. Nah, betul bukan kalau sisi atasnya ini adalah 5? Oke, sangat mudah bukan menggunakan teorema Pythagoras pada segitiga situ-situ. Nah, semoga materi ini bermanfaat, tapi sebelum itu Miss Dila punya latihan untuk teman-teman bisa mengerjakannya di waktu senggang. Oke, terima kasih untuk kali ini. Semoga materi yang Miss Dila bagikan boleh bermanfaat untuk kita semua. Thank you and God bless you. See you next time.